perkenalkan saya Elsie Maharni Putri dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait materi pengantar kewirausahaan yang berjudul Analisis Lingkungan, Peluang, serta Ide Wirausaha. Nah, bagian pertama dari pembahasan ini adalah analisis lingkungan bisnis. Dimulai dengan jenis dari lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis itu terbagi atas dua jenis, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal ini merupakan lingkungan yang berkaitan dengan esensi perusahaan. Contohnya adalah owner atau pemilik, kemudian karyawan atau pekerja, dan lingkungan fisik. Kemudian yang kedua adalah lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal ini secara harfiah itu merupakan lingkungan yang terkait dengan kegiatan operasional perusahaan. Dan dalam hal ini, lingkungan ini mendukung agar bagaimana kegiatan operasional ini dapat berjalan dengan maksimal, lancar, dan menghasilkan keuntungan yang sesuai dengan yang diharapkan atau menjalankan tujuan perusahaan. Nah, di sini lingkungan eksternal ini terbagi atas dua, yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan mikro itu merupakan lingkungan yang terkait langsung dengan operasional kewirausahaan ini. Nah, contohnya adalah pelanggan, pesaing, kemudian pemasok. Yang kedua adalah lingkungan makro. Lingkungan makro merupakan lingkungan yang tidak terkait dengan operasional perusahaan, melainkan dalam hal ini lingkungan makro ini berfungsi sebagai pengawas dari kebijakan operasional. Contohnya adalah regulator seperti pemerintah, lembaga masyarakat atau lembaga non-masyarakat yang dalam hal ini memberikan masukan-masukan atau aturan dalam proses operasional usaha. Nah, selanjutnya perusahaan atau usaha yang didirikan itu akan selalu terkait erat dengan sistem menjadi suatu sistem yang memang terkait erat dengan lingkungan. Nah, serta oleh karena itu, kedua lingkungan bisnis ini akan mempengaruhi atau menjadi faktor penghambat dan pendorong bagi kondisi atau perkembangan usaha ke depannya. Jadi, faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi bagaimana peningkatan dalam perusahaan. Nah, ada dua faktor lingkungan yang mempengaruhi bisnis atau mempengaruhi bagaimana keadaan atau berjalannya proses-proses dalam berwirausaha. Nah, yang pertama adalah lingkungan kerja. Jadi dalam hal ini terdapat elemen-elemen yang secara langsung terlibat dalam proses operasional usaha atau berjalannya atau mempengaruhi berjalannya usaha. Nah, contoh elemen itu adalah kreditor, kemudian pemerintah, kemudian pemasok, dan karyawan yang bekerja, kemudian konsumen yang menjadi pelanggan kita atau membeli produk, dan pesaing, yaitu orang-orang yang memang juga menjajakan produk, juga menjadi partner-partner kita nantinya atau bersaing secara langsung dengan kita dalam hal menjajakan produk. Nah, yang kedua adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini adalah lingkungan-lingkungan yang memang memberikan tekanan-tekanan kepada kita untuk perkembangan perusahaan kita, atau dalam hal ini menjadi faktor penghambat dari perkembangan usaha kita. Nah, di mana lingkungan-lingkungan ini akan berpengaruh secara luas terhadap perusahaan yang kita dirikan. Yang pertama adalah bidang ekonomi atau faktor dari lingkungan ekonomi. Nah, lingkungan ekonomi ini secara langsung akan mempengaruhi semua prospek yang ada dalam perusahaan kita. Seperti yang diketahui bahwa lingkungan ekonomi itu terbagi atas tiga, yaitu kapitalis, kemudian komunisme. Maksudnya terbagi atas dua, yaitu kapitalis dan komunisme. Yang dimana kalau dalam hal ini di Indonesia sendiri, yaitu kapitalisme ini atau lebih mempengaruhi perdagangan di Indonesia, karena di sini terutama mengedepankan tentang kebebasan, yaitu kebebasan berdagang, dan di Indonesia sendiri ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian, sedangkan untuk komunisme itu sendiri tidak terlalu ada di Indonesia. Nah, dalam hal ini perdagangan bebas juga terjadi sehingga sangat mendukung bagaimana perusahaan mampu menjajakan atau membuat produk berkualitas yang bisa bersaing di pasar bebas.
Nah, itulah pengaruh lingkungan ekonomi yang memberikan tekanan seperti itu. Nah, yang kedua adalah lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi ini secara umum dapat kita lihat mempengaruhi bagaimana produksi, yaitu terkait dengan peralatan-peralatan yang digunakan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian juga dalam hal ini terkait erat dengan bagaimana kualitas SDM yang menjadi operator dalam produksi. Tidak hanya peralatannya, tapi juga lingkungan teknologi yang mempengaruhi bagaimana metode kerja dalam menghasilkan produk. Nah, selain itu juga ada sistem pengolahan, kemudian perangkat elektronik yang berkaitan dengan peralatan tadi. Nah, dan berbagai metode-metode serta sistem pengolahan yang dapat digunakan. Nah, semua ini juga dipengaruhi oleh teknologi. Jadi secara umum untuk saat ini kita dapat melihat di era 4.0 itu penggunaan teknologi dapat sangat-sangat berpengaruh terhadap perusahaan. Bahkan umumnya keberhasilan perusahaan itu sendiri untuk meningkatkan capaian kerjanya serta keuntungan yang besar umumnya sukses melalui pemanfaatan teknologi yang maksimal. Jadi perusahaan-perusahaan yang besar itu umumnya memang menggunakan teknologi yang sangat-sangat mumpuni, yang sangat modern. Nah, sehingga mereka sendiri dapat menghasilkan berbagai produk yang cukup banyak serta berkualitas dalam waktu singkat. Sehingga penjualan mereka bisa signifikan naik karena memenuhi kebutuhan pasar. Nah, dalam penerapannya sendiri, teknologi ini juga mempengaruhi bagaimana perencanaan sumber perusahaan atau IRP. Di sini, di IRP ini, inovasi teknologi digunakan untuk mengelola proses di dalam usaha. Jadi, secara umum, lingkungan teknologi ini tidak hanya mempengaruhi terhadap kondisi kegiatan produksi, tapi juga mempengaruhi bagaimana cara mengelola proses di dalam usaha. Nah, penerapannya itu dapat kita lihat pada manajemen bahan baku, kemudian manajemen keuangan, kemudian manajemen produksi. Nah, lingkungan yang ketiga setelah ekonomi dan teknologi ada yang namanya lingkungan hukum dan politik. Jadi lingkungan hukum dan politik tidak hanya mempengaruhi bagaimana tatanan sosial, tapi juga mempengaruhi bagaimana ekonomi atau pada lahan mikro itu perusahaan-perusahaan yang didirikan. Nah, dalam proses ini semakin luas perusahaan kita, maka semakin besar atau semakin besar pengaruh yang diberikan oleh hukum dan politik terhadap pelaksanaannya. Jadi, dalam hal ini sebenarnya lingkungan politik ini berpengaruh pada pembuatan aturan dalam operasional dan kebijakan usaha. Nah, jadi semakin berkembang usaha kita, semakin dikenal usaha kita, maka kebijakan yang kita buat haruslah sangat berpatokan pada hukum dan politik. Meskipun perusahaan kita kecil, tapi juga harus tetap berpengaruh terhadap mematuhi aturan-aturan yang ada. Namun jika dalam lingkup yang lebih besar, lingkup yang lebih dikenal, jadi kita harus benar-benar berhati-hati dalam membuat kebijakan yang tidak berseberangan dengan lingkungan hukum. Nah, selain lingkungan hukum, juga ada namanya lingkungan sosial dan budaya atau budaya. Nah, dalam hal ini kita sebenarnya lingkungan sosial ini mempengaruhi lebih kepada daya beli. Jadi kepada selera pembeli, kemudian bagaimana nantinya perkembangan atau branding dari usaha yang kita dirikan. Jadi di sini apa yang kita jual itu juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial kita dan bagaimana selera dari konsumen itu sendiri. Nah, inilah empat lingkungan yang tergolong kepada lingkungan sosial yang menjadi juga faktor penghambat dan pendorong bagi usaha. Jadi, jika seseorang bisa memanfaatkan empat lingkungan baik atau owner dapat memanfaatkan dengan baik seperti untuk lingkungan sosial, dia berhasil membaca peluang pasar lalu menciptakan suatu produk yang memang saat itu bermanfaat bagi konsumen di sana, maka ia akan beruntung. Tapi jika tidak bisa membaca peluang, jika tidak mumpuni
atau tidak memahami bagaimana selera konsumen, maka yang tadi adalah hal sebaiknya. Yang kedua adalah terkait analisis peluang usaha. Dalam analisis ini kita akan melakukan dua hal. Yang pertama mempelajari bagaimana terkait pasar dan pelanggan, kemudian mempelajari atau menganalisis terkait bagaimana peluang itu sendiri muncul. Nah, jadi untuk poin pertama itu adalah bagaimana memahami pasar dan pelanggan. Itu ada 3 cara, yaitu seseorang bisnismen harus mempelajari terkait kebutuhan, keinginan, serta permintaan masyarakat yang menjadi target pasar. Yang kedua adalah seorang bisnismen harus merancang penawaran yang baik, yang berkualitas dan memuaskan serta membangun hubungan dengan pelanggan. Yang ketiga adalah seorang bisnismen harus memiliki orientasi yang jelas pada perspektif jangka panjang. Nah, untuk membahas lebih lanjut terkait bagaimana peluang itu muncul, nah, ada 4 hal yang perlu dipahami. Yang pertama terkait tentang kebutuhan. Kebutuhan itu merupakan suatu pernyataan tentang rasa, akan, kepentingan, atau kekurangan manusia terhadap sesuatu. Kemudian keinginan itu terkait dengan kebutuhan manusia yang dibentuk oleh budaya. Kemudian yang ketiga adalah permintaan terkait dengan sesuatu yang didukung daya beli, dan yang keempat adalah penawaran, itu adalah gabungan atau kombinasi dari produk, jasa, informasi yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan. Nah, yang kedua adalah analisis terkait bagaimana peluang itu muncul. Jadi peluang muncul karena 4 hal. Yang pertama adalah problema, yang kedua adalah keinginan, karena adanya keinginan. Yang pertama adalah karena adanya problema, kemudian yang ketiga adalah karena adanya kebutuhan, dan yang keempat adalah karena peluang bisa diciptakan sendiri oleh orang-orang atau wirausahawan yang kreatif. Nah, terkait dengan karena adanya problema, jadi sebenarnya peluang itu muncul dari adanya problem yang meresahkan, yang mengganggu masyarakat. Yang peluang itu adalah solusi dari permasalahan tersebut. Jadi, orang-orang yang mampu berpikir inovatif ke depan, mereka akan bisa menjadikan solusi sebagai nilai ekonomis tinggi. Itulah di sana dinyatakan peluang. Yang kedua adalah karena adanya kebutuhan. Kebutuhan manusia yang banyak, yang kompleks, itu akan menjadi permintaan pasar tertentu dan menghasilkan penawaran juga. Oleh karena itu, dalam hal ini akan melahirkan peluang untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan dari masyarakat. Nah, yang ketiga adalah karena adanya keinginan. Jadi di sini keinginan manusia itu tanpa batas, sehingga peluang ini juga menjadi akan mencakup dalam lingkup yang lebih luas. Jadi keinginan manusia yang banyak atau cukup luas, sehingga dalam hal ini peluang yang diciptakan pun juga cukup lebar. Nah, yang keempat adalah karena adanya kemampuan dari wirausahawan untuk bisa menciptakan sendiri peluang. Ini peluangnya tidak ditunggu, tidak dilihat dengan adanya faktor permasalahan juga, tapi di sini orang-orang yang kreatif mampu menciptakan peluangnya sendiri dan membangun usaha untuk memajukan dirinya sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah analisis ide usaha. Nah, ide usaha itu menjadi penciptaan awal dari usaha yang akan didirikan. Jadi, ide bisnis ini akan menjadi fondasi dari usaha yang kita dirikan tersebut. Nah, ia tidak didapat begitu saja, tapi harus dicari dengan melibatkan segala faktor intelektual dan juga kreativitas kita, serta energi yang kita miliki. Nah, serta kemampuan kita juga untuk mengimplementasikannya. Dalam hal ini, kita harus menganalisis terkait bagaimana apa saja faktor yang bisa menjadi kegagalan dalam penciptaan ide bisnis. Yang pertama adalah terkait dengan adanya data informasi yang kurang lengkap. Jadi di sini ketidaklengkapan itu akan mempengaruhi usaha. Nah, kemudian ketidaktelitian dalam meneliti data sehingga data itu tidak benar dan kebijakan yang dibuat terlalu terburu-buru. Nah, yang ketiga adalah akibat salah memperhitungkan. Yang keempat adalah pelaksanaan pekerjaan yang salah. Kemudian yang kelima adalah karena adanya unsur kesengajaan dari oknum tertentu. Nah, sekian dari saya terkait penjelasan materi analisis peluang, ide, serta lingkungan usaha. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.